Kalau misalkan kita lihat Hmm, bahwa memang Tiongkok di sini perlahan-lahan itu akan meninggalkan fossil fuel. oke. Walaupun misalnya kita lihat di belahan dunia yang misalkan di Uni Eropa itu juga sama, tetapi skenario-nya relatif berbeda karena apa? Industri pertambangan batu bara di tanah air masih mengalami tekanan seiring dengan dinamika kondisi geopolitik dan geoekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja nilai maupun volume ekspor batu bara di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2025 mengalami penurunan. Batu bara hingga kini masih menjadi komoditas unggulan untuk ekspor Indonesia dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Namun demikian, saat ini industri tambang batu bara tengah mengalami tekanan seiring dengan adanya dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Selain itu, pergerakan harga batu bara di pasar global juga cenderung turun sejak tahun 2022 di level 400-an dolar Amerika Serikat hingga 112-an dolar Amerika Serikat per metrik ton di tahun 2025. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kerja ekspor batu bara di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2025 mengalami penurunan hingga 21,74% dibandingkan tahun 2024 dari 17,66 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 13,82 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan volume ekspor juga turun 6,96% dari 230,76 juta ton menjadi 214,71 juta ton. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia kembali surplus pada Juli 2025, yaitu sebesar 4,17 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2025, yang mencapai 4,11 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, tren surplus telah berlangsung selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menjaga sektor pertambangan batu bara tetap optimis. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti. Beliau adalah pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Yayan, apa kabar? Kabar baik, Mas Prasetyo. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh review dan juga update mungkin dari kacamata Pak Yayan begitu melihat sektor pertambangan di Indonesia secara umum begitu seperti apa, terutama pasca ada kesepakatan resiprokal nih antara Amerika dengan Indonesia dan juga Amerika dengan negara-negara lainnya di dunia begitu Pak Yayan. Oke, jika kita lihat ya perkembangan pertumbuhan ekonomi itu di Tiongkok dan juga di Amerika Serikat, tampaknya akan terjadi eh, global trade reshaping ya. Jadi bahwa kinerja perdagangan internasional itu akan berubah dan kemungkinan kita lihat di beberapa sektor, misalnya seperti energi juga di sini sudah memang di sisi lain ya, kalau kita lihat ada dua perubahan yang sangat signifikan, terutama dari sisi katakan Amerika Serikat. Ya. Kalau kita lihat Amerika Serikat itu cenderung untuk mengkonsumsi ataupun bahwa perekonomiannya itu akan di-drive dengan fossil fuel energi, ya. Sedangkan sebaliknya di Tiongkok itu akan di-drive dengan renewable energy. Di mana kalau misalkan kita lihat saat ini itu di posisi ataupun share dari renewable itu terhadap power plant itu kurang lebih di Tiongkok itu sekitar 35% ya, sedangkan kalau kita lihat bagian besar yang ada mungkin sekitar 60-50% di Amerika Serikat itu walaupun ada renewable tetapi sebagian besar akan didukung oleh fossil fuel. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa khususnya seperti Tiongkok, pertumbuhan ekonomi itu sebagian besar akan di-drive oleh renewable energy. Nah, jika kita lihat sekarang komposisinya itu berdasarkan data dari
International Energy Agency dan juga beberapa data dari IMF ya dan World Development Indicators, itu renewable energy itu contribution to GDP growth itu sebesar 26%. Oke. Nah, kemudian juga jika kita lihat di sini bahwa perkembangan renewable energy share itu terhadap electricity generation itu kurang lebih sekitar 35%. Ini bahkan lebih memang masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Uni Eropa, tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa Tiongkok itu sekarang akan mendrive pertumbuhan ekonominya melalui renewable energy dan kemudian meletakkan fossil fuel khususnya coal, walaupun konsumsi khususnya batu bara itu sudah mulai menurun dan kalau kita lihat dengan jumlah di tahun 2024 bahwa konsumsi batu bara Tiongkok itu sudah dalam kondisi yang puncak, sekarang itu sudah mulai decline. Baik, Pak Yayan, ini menarik. Badan Pusat Statistik juga mencatat begitu ya. Nilai ekspor batu bara di sepanjang bulan Januari sampai dengan Juli begitu yang baru dirilis itu turunnya 21,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, ini kalau kita lihat faktor penyebabnya apakah memang tadi karena ada pergeseran begitu penggunaan energi terbarukan, renewable energy yang seperti Anda sampaikan di global negara-negara maju sehingga menggerus demand pasar batu bara begitu, khususnya kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan unggulan Indonesia di secara global begitu, Pak Yayan? Kalau misalkan kita lihat bahwa memang Tiongkok di sini perlahan-lahan itu akan meninggalkan fossil fuel. Walaupun misalnya kita lihat di belahan dunia yang misalkan di Uni Eropa itu juga sama, tetapi skenarionya relatif berbeda. Karena apa? Karena kita lihat bahwa yang menggerakkan kenapa kok renewables itu sangat penting di Tiongkok dibandingkan dengan yang ada di Eropa, karena renewables ataupun pergerakan khususnya dari teknologi yang dikembangkan ya ataupun pembangkit yang dikembangkan itu melalui proses manufacturing. Nah, jika kita lihat bahwa di Tiongkok sendiri khususnya untuk pengembangan renewable job itu sekitar 7,4 juta orang. Itu berdasarkan tahun 2023. Artinya dia bisa mengembangkan dan bisa sedikit menurunkan khususnya konsumsi energi yang berasal dari luar. Walaupun kita lihat bahwa Tiongkok itu merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar. Tetapi melihat jumlah untuk digunakan khususnya untuk input faktor produksi itu relatif lebih besar sehingga andalannya melalui impor. Baik, berarti bukan karena adanya kelebihan pasokan batu bara di pasar global atau bagaimana? Tapi tahan dulu jawabannya, Pak Yayan. Kita akan jeda dulu sebentar ya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.